Kayak biasalah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa mampir ke TikTok kami, karena di situ kami ada posting mengenai anime, light novel, dan manga tentunya. Oke lah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ngebahas singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Nah, jadi di part sebelumnya itu masih lanjutan dari Masachika dan kawan-kawan yang merayakan ulang tahun Alia Kima. Di sini Masachika sempat ada momen berdua lah sama Alia di balkon, yang dimana Masachika ngasih kado ke Alia dan Alia malah makin salah paham. Nah, di pertengahan acara, Ayano waktu itu tiba-tiba ngedatangi Masachika dan ngasih tahu kalau Yuki sebenarnya lagi sakit. Mendengar itu ya panik lah si Masachika ini ya kan, namun dia nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan Ayano waktu itu udah mohon-mohon lah supaya dia mau ngejenguk si Yuki ke rumah Suo. Tapi asli si Masachika ini banci kali lah di sini. Bukan hanya itu, di akhir partnya, Masachika juga akhirnya terpaksa jujur ke Alia kalau selama ini Yuki ialah adik kandungnya. Oke lah Kima, sekian pembahasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya. Sekarang kita langsung masuk aja lah ngebahas chapter satunya. Nah, diawali dari perspektif si Yuki yang tengah terbaring lemas di kamarnya. Batuknya semakin parah dan juga ia mulai susah bergerak. Ia terdiam lemas di kamarnya sendirian, gak ada satupun yang menemani. Disinilah Yuki makin benci dengan keluarga Suo, karena ya kenapa harus dia yang nanggung beban ini semuanya. Bagi Yuki ini waktunya ia menikmati masa mudanya di sekolah, manja-manjaan sama abangnya Masachika dan Ayano. Namun ya itu semua runtuh lah setiap kali ia terbaring lemas seperti ini. Nah, tiba-tiba Ayano dan neneknya, yang dimana juga pelayan keluarga Suo, datang ke kamar si Yuki. Mereka berdua terlihat sangat panik melihat kondisi Yuki yang semakin parah. Nenek Ayano segera menyuruh Ayano untuk memanggilkan ambulan. Namun tiba-tiba Yuki sambil terbatuk-batuk menyebut nama Masachika. Sambil nangis terseduh-seduh, Yuki terus bergumam nama abangnya dan berharap kalau ia bisa menemaninya di sini. Kima, sampai adiknya sakit-sakitan kayak gini pun si Masachika ini masih banci aja lah kelakuannya. Apa MC kita ini Kima? Maksudku oke lah dia punya trauma ke keluarga Suo ya kan? Cuman ini masa demi adiknya pun dia masih takut-takutan. Kacau bahasa kawan ini udah. Nah, di sisi lain, kita pindahlah ke perspektif si Masachika dan Alia yang tengah berduaan di taman dekat rumah Alia. Di sini, setelah Masachika waktu itu jujur sama Alia mengenai identitas aslinya, Masachika di sini lanjut curhat dan menghujat-hujat dirinya di depan Alia. Ia mengakui kalau ia memang pengecut, gak bertanggung jawab sehingga membuat Yuki terus menderita. Nah, di sini si Alia ini malah sempat-sempatnya lah bersikap egois lagi. Alia bilang emang benar kalau semua yang dilakukan Masachika salah selama ini. Tapi setidaknya ada satu lah yang benar, yaitu mereka bisa berjumpa dan dekat seperti sekarang. Nah, Masachika mendengar itu pun sedikit terbantulah dengan kata-kata si Alia tadi. Ya biarpun ini nggak saat yang tepat sih Kima ngomong kayak gitu. Ya kali kan hanya demi bisa kenal sama si Alia, si Masachika ini boleh ngorbanin adik kandungnya sendiri, kan udah lain namanya itu. Cuman ya syukurlah si Masachika ini jadi agak lebih baikan setelah mendengar kata-kata si Alia tadi. Nah, melihat Masachika yang tak kunjung baikan, Alia pun memutuskan untuk maju Kima. Alia seketika menggenggam tangan Masachika dan mengajaknya untuk langsung pergi ke rumah Suo. Alia bilang kalau Masachika nggak berani sendiri, ia mau menemani Masachika dan menyelesaikan masa lalunya di rumah Suo. Mendengar itu barulah MC tolol kita ini tergerak hatinya Kima. Bayangilah malah cewek yang inisiatif ngajarin kalau kita itu harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, si Masachika ini pun mulai semangat lagi lah dan dituntun oleh genggaman Alia menuju ke stasiun. Gak pakai lama orang ini langsung mau meluncur lah ke tempat si Yuki. Nah, kita pindah perspektif lagi nih Kima. Masih di waktu yang sama, Nonoa keluar dari rumah Alia untuk menyusul Alia yang tadi keluar tiba-tiba. Namun ia udah telat karena Alia udah keburu pergi sama Masachika. Disinilah terungkap bahwa Nonoa ternyata mencintai Masachika Kima. Karena waktu itu aku sempat bilang kalau di otak si Nonoa ini cuman ada si Sayaka sahabatnya. Jadi selain dari si Sayaka, ya dia sebenarnya gak peduli lah mau siapapun orangnya. Cuman setiap kali bersama dengan Masachika, Nonoa akhirnya bisa merasakan perasaan yang sama ketika ia bersama dengan Sayaka. Namun kali ini perasaan yang ia miliki bukan kehangatan melainkan ingin memiliki seutuhnya. Ia ingin menaklukkan hati keras milik Masachika dan menjadikannya miliknya. Namun semua itu gagal lah karena Alia selalu lebih cepat merangkul Masachika daripadanya. Nonoa pun di sini mulai merasa jengkel dan cemburu parah lah di sini Kima. Ia pun merasa kalau kehadiran Alia perlu disingkirkan demi mendapatkan hati Masachika. Nah, dengan rasa bersaing yang udah muncul, Nonoa pun kembali ke dalam sambil terus memaki-maki di dalam hatinya.
Nah, sekarang kita kembalilah ke perspektif Alia dan Masachika lagi Kima. Mereka berdua sekarang tengah berada di bus dalam perjalanan menuju kediaman keluarga Suo. Di sini Masachika hanya diam dari awal mereka masuk, sedangkan Alia berulang kali melirik ke wajah Masachika untuk memastikan apakah ia sudah tenang. Tanpa Alia sadari, tangannya masih menggenggam milik Masachika sejak dari tadi. Ia terlalu fokus sama raut wajah Masachika sehingga nggak sadar akan hal itu. Alia pun mulai terganggu fokusnya karena di satu sisi ia juga kesenangan. Alia akhirnya nggak bisa nahan perasaannya dan ia pun menaruh tangan Masachika tepat berada di atas pahanya dengan harapan agar Masachika setidaknya bereaksi lah, biarpun situasinya sekali lagi nggak tepat Kima. Namun Masachika di sini terus memasang wajah yang datar. Akan tetapi di dalam hatinya ia juga lagi berjuang kalilah nahan godaan dari si Alia. Emang lah ya, situasi lagi kayak gini sempat-sempatnya lemesum budak-budak ini berdua. Tak patut kali ya kan Kima. Oke lah, sekarang masuk ngebahas chapter 2-nya Kima. Di sini Masachika dan Alia udah tiba di depan gerbang kediaman keluarga Suo. Masachika di sini masih berdiri ragu apakah ia harus masuk atau enggak. Namun tiba-tiba suara nenek Ayano terdengar dari dalam dan langsung membukakan pagar untuk Masachika. Masachika pun tersetak kaget, namun ia kali ini nggak mau lari lagi Kima. Masachika dan Alia pun menunduk sopan ke nenek Ayano dan memberitahukan kalau mereka ingin menjenguk Yuki. Nenek Ayano pun seakan langsung ngerti lah situasinya dan langsung mengizinkan mereka masuk. Nah, baru aja nih orang ini mau masuk ke halaman, tiba-tiba kakek dan ibunya Masachika udah menanti di depan mereka. Di sini Masachika langsung bersikap formal lah Kima. Ia bersama dengan Alia memberitahukan kedatangannya hanya untuk menjenguk Yuki. Namun Masachika di sini mengaku sebagai teman sekelas Yuki. Secara nggak langsung, Masachika masih menepati janjinya di depan kakeknya agar tidak mengumbar identitas asli dirinya. Mendengar itu, kakeknya Masachika pun menatapnya dengan tatapan yang sinis. Ia terdiam sejenak dan akhirnya mengizinkan Masachika dan Alia untuk masuk. Masachika pun segera bernafas lega dan mereka masuk ke dalam dituntun oleh nenek Ayano. Nah, sesampainya tepat berada di depan kamar Yuki, tiba-tiba Ayano keluar dari dalam dan kaget melihat Masachika di situ. Ayano pun hampir menangis terharu, namun ia tetap profesional sebagai pelayan dan mengizinkan Masachika untuk masuk ke dalam. Masachika diikuti oleh Alia pun segera masuk dan mendapati Yuki yang sedang terbaring lemah di kasurnya. Melihat itu, perasaan Masachika pun mulai nggak terbendung lagi lah Kima. Apalagi pas Yuki mendengar ada suara Masachika di ruangan itu, ia langsung terbangun dan berlari ke arah abang tercintanya tersebut. Mereka pun berpelukan sambil menangis sekencang mungkin. Di sini Yuki sambil meringis kesakitan bilang kalau ia nggak tahan lagi nahan beban ini sendirian. Masachika pun akhirnya lah di sini Kima baru balik lagi ke wujud badass yang ada di volume-volume awal waktu itu. Masachika yang dulunya jenius, berani, keren. Nah, setelah nengok Yuki yang udah nyerah kayak gini, barulah ia bangkit lagi. Sambil membantu Yuki untuk kembali ke kasurnya, dengan serius Masachika pun memantapkan hatinya untuk tidak mundur lagi. Masachika segera menyuruh Alia untuk segera pulang, seakan ia akan menghadapi medan perang sebentar lagi. Alia langsung ngerti akan kode tersebut, dan segera pamit pulang diantar oleh nenek Ayano. Di sisi lain, tiba-tiba ibu Masachika datang ke ruangan tersebut dan melihat ada Masachika di situ. Nah, sama Kima, ibunya si Masachika juga seakan gak mau lari lagi lah di sini. Masachika pun segera menyuruh Ayano untuk keluar sebentar karena ia mau ngobrol empat mata dengan ibunya. Nah, setelah itu Masachika pun menarik nafas dalam-dalam dan langsung nanya ke ibunya mengapa ia dulu selalu menolak permainan pianonya, mengapa ia dulu gak mau natap wajah Masachika, dan kenapa ia dulu terus mengabaikan dirinya. Mendengar itu, ibu Masachika akhirnya menatap wajah Masachika lagi setelah sekian lama Kima. Ia menjawab kalau ia nggak mau Masachika semakin tersakiti dan ia juga nggak tahu harus berbuat apa. Disinilah Masachika sadar Kima kalau masih ada kepingan yang harus ia kumpulkan dulu sebelum bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Suo ini. Masachika pun bilang kalau ia mau nyelesain semuanya. Ia berkata kalau dirinya yang sekarang udah sanggup lah untuk menghadapi semuanya. Mendengar tekad itu, akhirnya lah ibu si Masachika ini tergerak dan mau menceritakan semuanya kepada Masachika. Ibunya menuntun ia untuk pindah ke kamarnya. Sesampainya di sana, ibunya menunjukkan foto bingkai yang berisikan 2 anak cowok dan 1 cewek di situ. Masachika langsung sadar kalau cewek tersebut udah pasti ibunya, dan anak cowok yang meluk ibunya di situ ialah pamannya. Nah, ibunya Masachika pun bilang kalau mata Masachika dan Yuki mirip dengan mata abangnya yang ada di foto tersebut, yang dimana udah meninggal muda waktu itu. Oke lah Kima, sekian pembahasan part 1-nya.
Yep, akhirnya Kimak, kita masuk ke konflik ceritanya. Kimak juga kan, butuh 9 volume lah baru bisa masuk ke konflik ceritanya. Selama ini habislah kita diulur pakai fanservice itu. Ya, setidaknya ceritanya udah seru lagi lah Kimak, jadi nggak sabar ya kan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, sekianlah pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and goodbye Kimak.